Pernah kebayang nggak ada sebuah perjalanan yang bukan cuma ngebawa kita ke tempat suci, tapi juga menjanjikan penghapusan dosa dan kemiskinan? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas keajaiban di balik ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Coba bayangin deh, gimana kalau ada satu perjalanan yang bisa mengubah takdir spiritual, bahkan finansial kita. Kalau kesempatan itu ada di depan mata, kira-kira apa yang bakal kita lakukan? Nah, ini dia inti janjinya. Sebuah sabda langsung dari Nabi Muhammad SAW yang bikin ibadah ini jadi luar biasa istimewa. Tapi, tahu nggak sih, di balik janji yang agung ini, ternyata ada sebuah kisah yang, menyentuh banget. Yap, di balik janji yang luar biasa ini, ada kisah seorang wanita bernama Ummu Sinan. Dan justru kisah beliaulah yang membuat sabda Nabi ini jadi terasa begitu personal dan penuh makna. Jadi ceritanya, janji istimewa ini pertama kali disampaikan kepada seorang wanita yang hatinya lagi hancur banget. Kenapa? Karena beliau nggak bisa ikut ibadah haji terakhir bersama Nabi. Dilema yang dihadapi Ummu Sinan ini, nyata dan manusiawi banget. Bayangin deh, keluarganya itu cuma punya 2 ekor unta. Cuma 2, satu dipakai suaminya buat berangkat haji. Nah, yang satunya lagi nggak bisa diganggu-gugat karena itu satu-satunya alat mereka buat ngairin kebun. Jadi, ya secara logistik beliau bener-bener nggak punya pilihan lain selain tinggal di rumah. Nah, melihat kesedihan dan kekecewaan di hati Ummu Sinan, Nabi dengan penuh kasih sayang ngasih sebuah solusi yang indah banget. Beliau menunjukkan kalau pintu pahala yang besar itu nggak pernah tertutup. Masih ada jalan lain yang nilainya setara, yaitu lewat ibadah umroh di bulan Ramadan. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebetulnya makna dari pahala setara haji ini? Soalnya, memahami ini dengan benar itu penting banget, biar kita nggak salah kaprah. Ini dia poin kuncinya. Umrah di bulan Ramadan itu ngasih kita pahala spiritual yang nilainya setara dengan haji bareng Nabi. Ganjaran yang luar biasa banget kan? Tapi, ini penting untuk dicatat ya. Ini tidak menggugurkan kewajiban haji buat kita yang mampu. Jadi anggap aja ini sebagai bonus spiritual yang masif, bukan sebagai pengganti kewajiban utama. Ternyata, selain pahala khusus Ramadan tadi, ibadah umroh itu sendiri punya 2 janji besar lainnya loh. Hadis-hadis menyebutkan bahwa perjalanan ini punya kekuatan buat mengubah 2 aspek paling fundamental dalam hidup kita. 2 manfaat ini, menghilangkan kemiskinan dan membersihkan dosa, adalah inti dari kekuatan transformatif umroh. Sekarang, yuk kita lihat gimana proses pemurnian ini dijelaskan lewat sebuah perumpamaan yang kuat banget. Jadi untuk ngejelasin proses pemurnian ini, Nabi itu pakai sebuah analogi yang sangat visual dan gampang banget dibayangin. Al-Qir atau tungku pembakaran milik pandai besi. Coba deh kita bayangin tungku pandai besi. Panasnya yang membara itu kan fungsinya buat memisahkan kotoran dari logam murni kan? Jadi, yang tersisa cuma logam yang bersih dan berkilau. Nah, proses pemurnian yang intens inilah yang dijadiin perumpamaan. Dan analogi ini dengan sempurna ngegambarin kekuatan transformatif dari ibadah haji dan umroh. Sama persis kayak api yang ngebakar habis kotoran dari logam, perjalanan spiritual ini diyakini bisa membakar habis noda dosa dan belenggu kemiskinan dari hidup kita. Hadis ini memperkuat konsep tadi secara langsung. Jadi, perintah untuk melaksanakan haji dan umroh secara berkesinambungan itu nyambung langsung ke janji pemurnian ganda ini. Pemurnian spiritual dari dosa, sekaligus pemurnian duniawi dari kemiskinan. Oke, kita udah tahu kenapanya. Kita juga udah tahu apa pahalanya, yang pastinya bikin kita jadi semangat banget kan? Tapi sekarang, yang nggak kalah penting adalah gimananya. Gimana caranya supaya perjalanan kita ini benar-benar bermakna dan diterima? Ada 4 pilar utama nih yang perlu kita pegang. Pertama, bekali diri kita dengan ilmu yang cukup. Kedua, jaga adab dan perilaku kita selama di sana. Ketiga, pastikan rezeki yang kita pakai itu 100% halal. Dan yang keempat, ini khusus untuk para wanita, penuhi syarat perjalanan dengan mahram demi keamanan dan ketenangan selama beribadah. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, kita bisa lihat kalau perjalanan ini tuh jauh lebih dari sekedar perjalanan fisik dari satu kota ke kota lain. Ini adalah sebuah undangan untuk transformasi total. Pada akhirnya, ini bukan soal jalan-jalan biasa. Ini adalah jawaban kita atas panggilan suci untuk menjadi tambunya. Sebuah proses untuk memurnikan jiwa dari dosa dan membebaskan diri kita dari kesulitan duniawi. Inilah kesempatan kita untuk memulai lembaran baru yang benar-benar bersih. Dengan pahala yang setara haji bersama Nabi, janji penghapusan dosa, dan harapan untuk terbebas dari kemiskinan, perjalanan ini benar-benar menawarkan sebuah pembaruan yang total. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apa yang ditawarkan, tapi apakah kita siap untuk menjawab panggilan itu?